sembuh gitu. Tapi malah justru menimbulkan masalah lain mengenai ginjal ya. Kalau obatnya mungkin terlalu keras kali ya jamu. Jadi emang cepat sembuh, cuman ya kena yang lain gitu. Oke, baik. Terus tiba-tiba kaki saya tuh kok bengkak gitu kan. Saya pikirnya kenapa, terus saya ke dokter, terus dicek lab gitu, katanya gagal ginjal gitu. Terus saya langsung, waktu kan saya ngeliat Jak TV juga ya, ngeliat ada pengobatan Pak Ustadz Sony. Ya udah saya terus malamnya ke dokter, paginya saya ke Ustadz Sony langsung. Baik. Apa yang menyebabkan ibu langsung setelah dari medis kemudian langsung terapi di tempat Pak Ustadz? Saya awalnya mau ketemu Pak Ustadz Sony ya. Oke. Cuman karena agak jauh ya, jadi saya ini gitu. Jadi masih ditahan-tahan dulu sebentar. Baik, Ibu mohon maaf Bu Feni, kita tahan dulu juga ya. Karena kita sudah ada penelpon yang standby. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana? Baik. Dengan Bapak Ikram di Ambon. Bapak Irfan di Ambon. Iya. Ya, baik silakan Bapak. Bapak Ikram. Betul. Ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ikram, selamat sore. Iya. Iya. Ya Ustaz, ini saya ini kan sakitnya udah lama ini Ustaz. Saya sampai dirawat 2 kali di rumah sakit. Sampai saat ini juga belum sembuh-sembuh. Kemudian yang saya rasakan ini, saya setelah didiagnosa Crohn, tapi kok sesak napas sampai dada kiri sakit sampai tangan kanan, terus ulu hati bagian kanan itu sakit sekali. Terus ya kemudian Pak? Sampai dengan saya ini masih sakit ya masih. Baik. Usia berapa mohon maaf Bapak Ikram? 45 tahun ya. 45 tahun. Keluhannya sudah berapa lama Bapak? 45 tahun. Ya. Keluhannya sudah berapa lama dirasakan? Kalau di jalan sampai dengan nggak kuat sekali. Oke, tapi aktivitas ataupun pekerjaan masih berlangsung dengan baik ini Pak? Sekarang justru sudah lama nggak kerja. Sudah lama tidak bekerja ya. Oke, baik. Mungkin Pak Ikram ada lagi yang ingin ditanyakan bersama dengan kami. Insya Allah sekaligus akan kita jawab. Sudah cukup? Ya, Pak Ikram? Oke, baik. Pak Ustadz sudah cukup ya mendeteksi beliau ya. Baik. Untuk Pak Ikram, terima kasih atas teleponnya. Anda jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, insya Allah kita akan memberikan sebuah solusi yang tepat bersama dengan terapi Kolbu, The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan 2 pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan Power of Soul dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mengatasi banjir, ini semuanya nanti bisa dilakukan lewat JTV. Tapi belum saya sertifikatnya ada, Pak. Masih kurang, tak tambahin lagi nggak apa-apa. Kutak mau tak, kutak mau tak, tak, kutak mau tak.
Kemarin ada orang matanya saling, saya tegur. Bapak pengguna narkoba, saya digebukin. Lo kok bisa? Kata bapak saya sendiri. Hafalnya itu memang karena Pak Joko mempelajari undang-undang apa pernah dihukum? Tapi Jakarta, Komedian Club. Ya, terima kasih pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami dalam Medika Natura Sore bersama dengan terapi kolbu The Power of Soul. Sepertinya untuk Pak Ikram yang ada di Ambon sudah tidak sabar nih mendapatkan solusi seperti apa sih yang sekiranya insya Allah bisa bermanfaat untuk beliau bersama dengan terapi kolbu. Pak Ustadz, silahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ikram di Ambon, selamat sore. Begini Pak Ikram, tadi saya coba sedikit lakukan deteksi ya. Jadi apa yang diderita oleh Pak Ikram justru lebih banyak dipengaruhi oleh asam lambung ya. Asam lambung yang dia ngedesak ke tengah inilah yang mengakibatkan Pak Ikram agak sedikit kurang nyaman dalam bernafas. Ya, nafas sepertinya ada sedikit rasa engap. Terus kemudian dia kehilangan power. Kenapa dia kehilangan power? Karena asam lambungnya itu dipicu oleh desakan di rusuk bagian kanan. Nah, rusuk bagian kanan ini energi di daerah lever yang agak sedikit ngedrop ya. Nah, energi di daerah lever yang ngedrop ini saran saya untuk sementara tolong dicatat ya Pak. Hindari dulu gorengan ya, gorengan dihindari. Terus juga bumbu-bumbu kacang. Bumbu kacang itu seperti bumbu sate, bumbu ketoprak itu dihindari dulu. Kopi juga nggak boleh ya, teh juga nggak boleh. Dan jamu-jamu ya, jangan dulu. Terus juga obat-obat yang mengandung obat tidur ya, sama obat-obat yang mengandung obat antibiotik dosis tinggi. Saya pikir 7-7-nya ini jangan dikonsumsi dulu. Kenapa? Karena energi rusuk bagian kanan, bagian levernya agak sedikit ngedrop. Nah, ini asam lambungnya dia naik, dia desek, sehingga sudah mulai muncul gejala cemas ya, debar, cemas, gelisah ya. Terus seolah-olah ini yang sakit, ini yang sakit, ini yang sakit. Padahal diperiksa tidak ada apa-apa. Tapi kenapa kok rasanya ada sesuatu yang tidak nyaman, dan ini semua akibat dari desakan asam lambung. Kalau memang Bapak ada waktu, saya pikir sebaiknya datang ke Jakarta ya, karena kita mau lakukan terapi di rusuk bagian kanan, di kepala belakang, sama di ulu hati, di lambung, untuk supaya jangan sampai asam lambungnya desak lagi. Saya pikir demikian. Dan ini kalau dihajar pakai obat-obat mah, saya pikir tidak menuntaskan masalah ya, tidak menuntaskan masalah. Karena ini bukan kasus mah sebenarnya, tapi ini adalah kasus asam lambung akibat rusuk bagian kanan yang agak sedikit kurang nyaman. Saya pikir demikian. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Dan juga untuk Pak Ikram tadi yang ada di Ambon, semoga cukup puas ya, dan juga bermanfaat mendapatkan sebuah solusi yang terbaik. Jika memang sudah ada waktu dan kesempatan, silahkan kami undang Anda datang ke terapi kolbu. Alamatnya ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 021 858 2029 atau 021 8500413 dan 021 7580381. Anda pun juga bisa mengakses websitenya di www.powerofsoulindonesia.com. Selengkapnya bisa Anda catat yang sudah lengkap tertera di layar televisi Anda. Jadi memang sekali lagi pemirsa, kami tekankan bahwa metode terapi yang ada di terapi kolbu ini sama sekali tidak memberikan obat, herbal, jamu. Kemudian tidak ada penjual belian ayat-ayat suci Al-Quran, tidak ada jarum suntik, tidak ada pijat. Jadi boleh dikatakan aman, tidak ada efek samping dan tidak mengandung unsur musik. Dan seluruh pasien akan langsung ditangani oleh guru besar dan juga terapisnya, yakni Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Nah, untuk menjelaskan dan juga meyakinkan kembali ini, mungkin saya juga bisa tanyakan. Jadi memang benar ya, sama sekali tidak ada obat di situ, tidak ada herbal, tidak ada pijat, dan tidak ada Al-Quran apapun yang diperjualbelikan atau ayat-ayat ya dalam artian seperti itu. Memang benar seperti itu ya Ibu ya? Benar nggak ada. Baik, dan sebelumnya mungkin kita bisa preview sebentar bahwa memang awal mula Ibu datang ke terapi kolbu dalam kondisi gagal ginjal. Iya. Keluhan yang dirasakan pada saat itu seperti apa Ibu? Kaki saya bengkak gitu. Kalau minum langsung airnya tuh jalan ke bawah gitu, langsung bengkak kakinya. Oke. Jadi kan kalau orang gagal ginjal kan nggak boleh minum banyak-banyak ya. Jadi setiap kali minum tuh langsung turun ke sini ngebengkak gitu. Ini gagal ginjalnya ini akibat mungkin salah satunya karena sebelumnya Ibu datang ke pengobatan alternatif untuk menyembuhkan miom dan kista, tapi mungkin terlalu keras dengan ramuan herbal ataupun jamunya ya, sehingga malah menyebabkan timbul permasalahan baru, yakni gagal ginjal itu tadi. Kemudian apa yang membuat Ibu yakin datang ke terapi kolbu? Karena memang sebelumnya sudah cek ke medis juga ini. Udah. Terus saya tuh saya pikir kan itu nggak ada pijat, nggak ada segala macam, terus nggak ada obat.
katanya cuma air putih sama apa minyak. Ya udah saya datang aja langsung situ. Malamnya ke dokter, saya langsung paginya ke situ. langsung datang ke Pak Ustadz Sony. Baik. Terus saya kan itu datang hari Jumat ya. Jadi saya itu cuma 4 hari loh itu. 4 hari berturut-turut ya Ibu ya? Berturut-turut saya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin langsung sembuh. Yang ketiganya, hari ketiganya tuh kaki saya kempes, terus sampai sekarang udah 2,5 tahun ya. Oh, luar biasa, alhamdulillah sekali. Ibu sudah mencoba untuk mengecek kembali ke dokter mengenai rekam medis, jadi istilahnya supaya memang meyakinkan bahwa memang saya sudah sembuh seperti itu, tidak hanya dirasakan saja. Udah sih, tapi nggak dibawa itu. Iya. Dan memang dinyatakan oleh medis? Iya, udah ini. Saya sekarang makan udah apa aja. Tadinya saya tuh takut makan, kan kata Pak Ustadz nggak boleh makan goreng. Saya bingung, nggak boleh goreng apa, kan rebusan saya kurang suka. Saya tuh sehari sekali makan cuman makan jagung rebus 1, siang 1, jadi tekan nggak boleh makan banyak-banyak gitu ya. Kalau itu suka bengkak jadinya. Tapi sekarang sudah tidak jadi permasalahan kembali enggak, ya? Enggak. Di terapinya seperti apa Ibu? Pada saat itu langsung ketemu dengan Pak Ustadz Sony? Iya, terutama dengan asistennya dulu 1 jam, terus udah gitu baru dengan Pak Ustadz Sony ya. Berubahnya waktu itu ada perubahan yang dirasakan di hari keberapa Ibu? Hari ketiga tuh kempes kaki saya. Hari ketiga sudah kempes. Sampai diselesaikan di hari keempat ya? Iya. Sampai sekarang sudah tidak terjadi timbul permasalahan kembali. Alhamdulillah. Nanti kita juga akan segera lanjutkan kembali nih pemirsa. Setelah yang satu ini kita juga akan menghadirkan mengenai kesaksian dari mantan pasien yang lain yang pastinya membawa sebuah keluhan ataupun kondisi kesehatan yang bermacam-macam. Mungkin dalam nalar kita ataupun dalam pikiran kita penyakit tersebut tidak bisa sembuh, ataupun juga kita takut, gelisah dan juga cemas jika memang kondisi kita tidak bisa berangsur-angsur pulih. Tetapi alhamdulillah sekali lagi kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan melalui perantara Ustadz Sony Sutrisna beserta juga dengan terapi Qalbu The Power of Soul, semua yang kita harapkan, semua yang kita doa bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami dalam Medika Natura Sore. Bulk Whitening Night Cream membuat kulit wajahku tampak lebih sehat, mulus, dan berseri. Sehingga membuat aku lebih percaya diri. Cepuk, pilihan yang terbaik. Perbedaan jus yang di blender dengan menggunakan juicer itu apa? Buah-buah itu kan mineral. Jadi kalau kita cuma minum airnya doang, itu udah kayak minum sirup gitu. Ada manfaatnya udah minimal gitu. Jadi sekarang udah bagus kalau di blender. Ada blender bukan juicer. Fitness tuh yang kalau ngikutin sehari kalori bahkan Iya, ribet ya. Mungkin gua nggak cukup pintar untuk tahu seperti itu gitu, tapi artinya asal kandungan 4 sehat 5 sempurna yang dulu. Rumah gua seperti ini dibuat untuk rumah Loma Skywalker yang terkenal. Nama Danau Tengkorak mungkin agak menyeramkan ya. Jika cerita yang berkembang tentang pulau ini berbau mistik dan tahayul. Ini mau detail ceritanya, langsung aja kita lihat sama-sama. Harga untuk mendapatkan babysitter atau nanny berkualitas sangatlah tinggi. Harlem Shake, video yang menjadi sangat terkenal di situs YouTube. Tapi banyak banget berita-berita yang unik, yang menarik, dan juga yang luar biasa keren banget buat kamu. Kalau kita berbicara asam urat, ini faktor makanan sangat penting. Iya. Ini makanan-makanan apa saja sih yang harus dihindari? Iya. Boleh nyoba. Boleh nyoba ya? Pemirsa kalau misalnya datang ke toko kita mau coba terapinya boleh. Panasnya seberapa? Sangat berguna bagi saya maupun untuk pemirsa. Teman-teman semua ini juga sudah diperhatikan ya, mau beasiswa. Indonesia. Luar biasa. Sebagai dai muda, kita melihat nih sekarang anak muda sepertinya Ya, novel anak-anak zaman kecil dulu ada 5 sekawan ya. Ada 3.000 anak nggak ya? Enggak. Oh enggak. Kekerasan yang dialami oleh anak-anak di dalam rumah. Pulang malam karena macet sampai jam 9 udah capek, nggak keburu ngapa-ngapain lagi, boro-boro katanya mau ke gym. Dia udah 10 juta tetap aja. Kok kayaknya kurang aja. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Medika Natura Sore, dan kami juga masih menunggu telepon Anda di nomor telepon 0215155111, dan kita bisa lanjutkan kembali nih. Mungkin untuk Pak Ustadz, bagaimana sih pada saat itu penanganan yang dilakukan kepada Ibu
kepada Ibu Ferni ya, dan juga mungkin kepada pasien-pasien yang ada di terapi kolbu. Sebenarnya yang ada keluhan tidak hanya gejala, tapi justru ada keluhan-keluhan yang boleh dikatakan medis pun juga mungkin ini udah menyatakan berat ataupun sudah komplikasi segala macam. Tapi alhamdulillah Allah pun juga mengijabah melalui perantara dari terapi kolbu itu sendiri. Ya, terima kasih Mbak Popi. Saya pikir satu pertanyaan yang baik. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, seperti sering saya ulang-ulang di media televisi bahwa Allah itu sangat maha pengasih, maha penyayang terhadap seluruh ciptaannya di alam jagat raya ini, dan khususnya bagi bangsa manusia. Apabila mengalami suatu penyakit, katakanlah demikian, atau kendala-kendala dalam hal yang lain, maka gunakan dua logika. Yang pertama, logika manusia adalah sesuatu yang bisa dicerna oleh akal pikir kita sebagai manusia. Karena barangnya terlihat, ukurannya jelas. Jadi secara logika kita bisa cerna. Nah, di samping dengan logika manusia, juga jangan lupa Allah juga akan memberikan satu nikmat kepada kita kalau kita sedang ada masalah, yaitu dengan logika ilahi. Yang disebut kekuatan doa tadi. Nah, kombinasi daripada logika manusia dan logika ilahi ini kalau dipertemukan, hasilnya insya Allah akan maksimal. Nah, untuk urusan logika manusia ini memang di sini tidak bisa kita cerna lagi dengan akal pikir kita. Nah, saya ambil contoh misalkan dalam kasus Ibu Ferni. Ya, beliau menderita katakanlah gagal ginjal, kakinya sampai bengkak. Kalau secara logika manusia, ini cuma dipegang saja kok bisa sembuh. Kalau kita pikir dengan logika manusia, nggak akan nyampe kita. Ya, saya sendiri sebagai manusia juga bingung. Kok bisa ini bisa sembuh cuma dipegang saja. Nah, disinilah perlunya kita sebagai manusia juga menempuh jalan yang disebut logika ilahi atau kekuatan doa. Dan ternyata para pemirsa, berdasarkan pengalaman kita, kekuatan doa itu sebenarnya kuncinya ada di hati tadi. Jadi bukan ada harus diucapkan di jam malam, harus diucapkan pada waktu-waktu tertentu, atau harus diucapkan dengan bahasa-bahasa tertentu. Tidak, tapi kuncinya ada di kebersihan hati. Jadi kalau kita dalam hidup ini kita punya komitmen pada hati kita, apabila kita iri sama orang, apabila kita dengki sama orang, apabila kita buruk sangka atau kita sombong, kita lawan perasaan-perasaan itu. Dan di samping itu kita juga harus pandai praktek basmalah. Jadi basmalah ini harus dipraktekkan, Al-Fatihah itu harus dipraktekkan dalam kehidupan ini. Nah, insya Allah kalau kita lakukan ini berdasarkan pengalaman kita, ternyata logika ilahi betul-betul bisa dibuktikan. Kekuatan doa betul-betul bisa dibuktikan. Nah, ini Ibu Ferni ini mungkin rombongan dari sekian puluh ribu pasien yang telah diijabah oleh Allah. Kalau kita melihat para pemirsa, kalau mungkin 1 atau 2 atau mungkin katakanlah 1000, ya ini kebetulan saja diijabah. Tapi kalau kita sudah berbicara mendekati angka 50.000 diijabah, ini bukan kebetulan lagi, tapi ini adalah merupakan satu kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan ternyata kebenaran atau logika ilahi ini simple saja. Mau tidak kita sekali lagi dalam hidup ini kita komitmen kepada hati kita. Kalau ada iri, ada dengki, ada buruk sangka, ada sombong, itu kita harus bersihkan. Saya pikir demikian. Ya, semoga ya pada saat di sore hari ini mungkin juga ada pemirsa yang sedang dilanda kecemasan, ketakutan, ataupun kegelisahan pada saat ini karena memang ada kondisi kesehatan yang kurang baik, ataupun juga sedang berhadapan dengan anggota keluarga ataupun juga orang-orang yang dicintai. Ada yang menderita sebuah penyakit, terlebih dahulu jangan putus asa, tetaplah berhusnuzon, tetaplah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jika kita tetap mau usaha, ikhtiar dan juga berdoa, apapun harapan dan juga doa kita insya Allah bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa, seperti yang sudah kami informasikan dan janjikan tadi, bahwa kita pun juga bersama-sama akan menyaksikan sebuah tayangan dari terapi kolbu The Power of Soul. Kini dia untuk Anda. Pertamanya saya rasakan nggak bisa makan, kalau makan muntah selama 1 bulan. Penyakitnya banyak, lambung, emah, tipes, sama paru. Ini anak saya Rafif, usia 2,5 tahun. Penyakitnya dulu leukemia, gejala awalnya pucat gitu, badannya panas, sudah lebih dari 10 hari, panasnya turun-turun gitu. Saya udah bosan minum obat. Langsung saya melihat TV, ada acara terapi kolbu Pak Ustadz Sony. Kemudian yang saya lakukan
kok pengobatannya tidak melakukan pijat, jarum suntik, atau jamu-jamuan. Sedangkan saya sudah terlalu banyak minum jamu, minum obat. Ketiga kali saya tertarik sebab tidak ada obat yang diminum, tidak ada jamu, terus nggak disuntik, nggak dipijat gitu. Kemudian saya paginya langsung nelepon ke terapi kolbu. Pertama saya datang ke sini merasa udah agak tenang gitu. Terus kedua kalinya sudah bisa makan sedikit-sedikit, sudah nggak muntah. Terus ketiga kalinya sudah makan udah biasa, udah enak gitu. Dan hasilnya positif leukemia menurut dokter di Bandung. Dan baru kali ini saya berobat ke alternatif ke Ustadz Sony. Udah pernah berobat ke dokter tapi obatnya nggak bisa dimakan karena nggak bisa makan nasi, makan bubur juga nggak masuk gitu. Yang saya rasakan pertama yaitu perubahan pada kesemutan di kaki. Terus yang kedua saya rasakan bisa berpikir positif. Baru terapi sekali dari Ustadz Sony itu panasnya langsung turun. Kemudian dia sudah bisa menggerakkan lagi badannya. Tadinya yang disentuh aja sakit, nangis gitu, nggak mau diem. Terus sekarang malah alhamdulillah sudah bisa jalan gitu. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Sony, saya bisa sembuh dan udah bisa beraktivitas kembali. Dengan kesembuhan saya ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sony. Dengan izin Allah dan ridha Allah, saya bisa sembuh seperti saat sekarang ini. Ustadz Sony Sutrisna, saya ucapkan terima kasih atas bantuannya yang telah mencarikan solusi penyakit saya. Nah, sekarang telah saya rasakan sudah sembuh. Dan kepada pemirsa TV yang sedang menderita penyakit, cobalah datang ke terapi kolbu untuk mencarikan solusi penyakit Anda dan semoga mendapat ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.